sebenarnya tahun ini masih kami mencoba untuk melaksanakan BINUS karena boleh dikatakan bahwa saat ini sudah mulai akhir dari pandemi. Sebenarnya ada beberapa tempat yang meminta untuk kegiatan BINUS ini seperti Manado, Pontianak, Malang. Tetapi Romo Yohanes dan Gembala Umum itu memprioritaskan untuk Keuskupan Ruteng karena memang ada permintaan dari uskup supaya KTM itu kalau bisa ada di paroki-paroki. Karena itu kami memaksakan diri, ya awalnya dikatakan memaksakan diri bahwa untuk keluar dari Lembah Karmel kami laksanakan BINUS di Ruteng, dan sesudah itu kami BINUS 1 bulan di Lembah Karmel. Dan rencananya BINUS di Ruteng ini akan ada 2 tahap BINUS dasar 2 minggu, kemudian dilanjutkan dengan BINUS lanjutan. Tetapi BINUS lanjutan batal karena pesertanya kurang. Nah, BINUS dasar itu pesertanya 32 orang dan hasilnya cukup bagus, dan harapan memang diadakan BINUS ini supaya di Keuskupan Ruteng khususnya ini, memang yang ikut BINUS bukan hanya Keuskupan Ruteng, tetapi juga ada dari Wonosambi, ada dari ND, tapi lebih banyak dari Keuskupan Ruteng, dari Ruteng sendiri, Labuan Bajo, dan Borong. Dan diharapkan supaya BINUS ini menciptakan kader-kader yang potensial yang bisa diharapkan untuk mengembangkan KTM di daerah masing-masing. Itu sebenarnya menjadi harapan dari KTM secara keseluruhan, dari DPU, dari Bapak Pendiri Romo Yohanes, dan dari Gembala Umum. Dan tentu saja pasti menjadi harapan dari moderator-moderator KTM di Keuskupan Ruteng. Misalnya saat ini ada Romo Blasius Harmin, moderator KTM di distrik Ruteng. Dan sesudah BINUS dasar memang ada selang 1 minggu baru diadakan BINUS lanjutan. Dan kami memang sudah merencanakan di dalam jelang 1 minggu ini kami akan mengadakan juga pembinaan-pembinaan ya khususnya untuk Ruteng dan Borong. Tapi karena BINUS lanjutan tidak jadi, maka diadakan pembinaan untuk KTM Borong, KTM Ruteng, kemudian Wonosambi, dan juga Lembor dan Labuan Bajo. Nah, diharapkan dengan kunjungan kami ini bisa menghidupkan kembali KTM, karena ya memang di mana-mana KTM ini agak lesu karena situasi pandemi yang 2 tahun lebih. Tetapi sekarang sudah mulai aktif, dan diharapkan dengan adanya kegiatan kami ini mereka itu mulai bergerak lagi, sehingga harapan kedepannya KTM akan semakin baik. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang doa dan membaca kitab suci. Ini adalah termasuk dalam apanya KTM? Iya, komitmen KTM setiap hari, ya. Jadi bukan setiap pertemuan sel, tetapi setiap hari. Tetapi sebelum saya bicara tentang hal ini, saya mengajak Anda untuk melihat tentang visi misi KTM terlebih dahulu. Ya, saya kira kita sudah tahu, tetapi hal ini tetap diingatkan kembali tentang visi misi kita, yaitu dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih.
serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Visi misi ini haruslah kita pegang, dalam arti bukan hanya kita menghafal, bukan pertama-tama untuk menghafal, tetapi ya kita berjalan dalam visi misi KTM yang sebetulnya juga ini visi misi dari CSE, dari Putri Karmel juga, yang juga sebetulnya kita menjadi keluarga Karmel Eliana, sebetulnya begitu oleh Bapak Pendiri Romo Yohanes. Jadi kita memiliki satu visi misi. Mengapa visi misi ini penting? Karena melalui visi misi ini akan menolong kita untuk menyusun cara mencapai atau strategi menggapai dari visi misi kita tadi dalam kuasa Roh Kudus, mengalami dan menghayati dan seterusnya tadi. Jadi supaya apa yang kita lakukan dalam sel, dalam wilayah, dalam distrik, dalam provinsi di Flores ini, supaya dengan visi misi itu mempunyai strateginya bagaimana. Kemudian menolong untuk merumuskan prioritas. Ada banyak komunitas kategorial, mereka punya visi misi sendiri dan punya kegiatan-kegiatan. Maka di sini KTM kalau berdasarkan visi misi, dia akan mengerti prioritasnya yang mana. Jadi tidak kemudian ikut-ikutan dengan kategorial lain atau komunitas lain. Oh, sekarang lagi trennya bicara tentang misalnya apa ya sekarang terkenal ya, mungkin tentang LGBT misalnya yang sempat tren, lalu ikut-ikutan ya. Lalu di sini kita harus mengerti apa yang menjadi prioritas kita, atau kegiatan sosial memang perlu, tetapi apakah itu menjadi prioritas utama sehingga kemudian mengabaikan ya, untuk pencapaian visi misi di dalam komunitas. Kemudian dengan visi misi ini menginspirasi anggota atau komunitas untuk mewujudkannya. Inspirasi dalam arti ini adalah di mana kita yang punya prioritas, kita mempunyai strategi untuk mencapai visi misi. Ini ada kreativitas. Kreativitas. Bapak Pendiri menekankan tentang hal ini, yaitu kreativitas dan kesetiaan. Setia tapi kreatif, atau dan kreatif. Tidak hanya setia saja. Dari dulu ya begitu saja. Misalnya lagu apa tadi yang pertama tadi? Hari Liburan Sahabatnya sudah lama kan ya. Nah terus itu saja dari dulu, ini pokoknya harus begini, ya kan? Nah, tidak bisa, harus ada kreatif. Ya. Kalau tidak akan menjadi bosan. Ya. Tetapi jangan terlalu kreatif, buat macam-macam lagu baru semua. Akhirnya yang nyanyi hanya yang di depan saja, terlalu kreatif. Ya itu sebagai salah satu contohnya. Di mana kita harus kreatif tapi tetap setia pada visi misi. Di mana kita setia pada visi misi, bagaimana kita kreatif sehingga banyak orang semakin tertarik pada KTM. Dengan arti ya supaya banyak orang lebih mengenal Tuhan, itu yang paling penting ya. Maka perlu kreativitas juga dalam hal ini. Maka kalau kita pegang visi misi dengan baik, akan kita diinspirasi. Kemudian mengevaluasi diri atau komunitas, apakah sudah mendekati ataukah memang malah menjauhi dari visi misi. Yang tadi itu dalam kuasa Roh Kudus. Apakah memang kita hidup dalam kuasa Roh Kudus?
Apakah memang kita malah menjauhi, ya, kemudian membawa orang pada pengalaman yang sama? Apakah memang berkembang KTM di sini, seharusnya berkembang? Nah itu dilihat, dievaluasi. Kalau ternyata bukan berkembang, tapi menyatu dari 3 menjadi 1, itu menjadi langsing, ya kan? Nah kalau demikian, itu menjauh atau mendekati? Iya, menjauh dari visi misi. Ketika ada kemudian sel yang berkembang, dia memang dari 10 sampai 30, tapi terus 30 terus bertahun-tahun, dia sesuai dengan visi misi atau tidak? Kalau sesuai harus apa? Harus bertambah, harus apa? Membelah, ya kan? Kemudian pelayanannya hanya itu saja, ya kan? Kadernya, leadernya yang bawa pujian hanya itu saja dari dulu, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu saja. Nah itu berkembang atau kan tidak? Tidak. Nah inilah gunanya ya, untuk melihat dari visi misi itu kita dapat mengevaluasi diri dan juga komunitas. Lalu kita akan melihat supaya tetap ingat kembali bahwa dalam kuasa Roh Kudus itu jangan hanya dimengerti bahwa oh kalau dalam kuasa Roh Kudus itu dalam pelayanan itu memakai bahasa roh, lalu kalau mendoakan orang lalu dia resting atau manifestasi, entah nangis, entah jerit-jerit, terserah, ya. Jadi bukan itu yang utama, ya. Dalam kuasa Roh Kudus bukan soal adanya penyembuhan, adanya mukjizat, adanya karunia ataupun karisma dalam ditunjukkan di dalam kitab suci di 1 Korintus itu. Tetapi yang utama yaitu hidup dalam pimpinan, bimbingan, digerakkan oleh Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus. Kapan itu? Ya, bahwa hidup kita dipimpin, digerakkan oleh Roh Kudus itu kapan? Kalau visi misinya dalam kuasa Roh Kudus, berarti kapan kita dibimbing oleh Roh Kudus? Hah? Setiap saat. Kalau dalam sehari 24 jam non-stop, ya. Jadi dalam kuasa Roh Kudus bukan hanya ketika dalam pelayanan, ketika dalam doa, ketika dalam misa dan sebagainya, tetapi juga dalam pekerjaan, dalam relasi dengan keluarga, dalam relasi dengan masyarakat, dalam segala aktivitas kita dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi jangan sampai di dalam sel dibimbing Roh Kudus, di luar sel dibimbing roh setan, ya. Nah, jadi jangan demikian, ya. Jadi harus Roh Kudus itu terus-menerus menyertai kita. Ketika dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan gembira, sekarang ada datang kemari, semuanya kita harus tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Maka penting juga kita mengingat bahwa kita dibaptis itu menerima sabta karunia atau 7 karunia Roh Kudus yang membawa kepada kekudusan. Ini penting bahwa kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus menuju kekudusan. Karena ini adalah panggilan dari kita semua sebagai orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Itu ada 7 kebijaksanaan, pengertian, nasihat, ketabahan, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Kalau memang belum mengerti, baik juga nanti adakan rekoleksi ataupun retret bersama tim gembala di sini
untuk mendalami 7 karunia Roh Kudus. Atau di sini juga ada Romo Blasius Hamid sebagai moderator, boleh juga meminta penjelasannya. Kemudian menghasilkan buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi dalam kuasa Roh Kudus itu harus menghasilkan buah ini. Jadi dalam arti ini berarti kita tidak hanya di dalam sel mengalami kasih, tidak hanya di dalam persaudaraan seperti sekarang ini, ya, tetapi juga di keluarga kita masing-masing, dengan pasangan Anda, dengan anak, dengan orang tua dan yang sekitarnya. Ini memunculkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya itu dalam kehidupan Anda, dalam juga pekerjaan Anda. Mungkin Anda di kantor, pemerintahan, nah ini menghasilkan ini. Menerima berbagai karisma Roh Kudus. Nah ini yang baru tadi yang awal saya sebut, yaitu pasar roh, penyembuhan, mukjizat, nubuat, yang gunanya adalah untuk melayani. Nah ini juga penting juga, dalam sel itu harus bertumbuh juga karisma-karisma ini. Kalau dalam sel misalnya ada yang belum pernah ikut retret awal atau pencurahan Roh Kudus, ya jangan menunggu ada jadwal retret awal. Bagi Anda yang sudah pernah ikut retret awal atau yang kemarin ada yang ikut binus dasar, nah itu dapat mengadakannya di lingkup sel Anda. Ya itu sangat mudah sekali. Ya sebetulnya setelah pengajaran beberapa sesi, lalu kemudian doa pencurahan Roh Kudus, sudah. Nah, itu akan juga memberikan buah-buah yang besar dalam sel. Lalu poin berikutnya yaitu mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih. Jadi ini adalah di mana kita mengejar kekudusan, yaitu bersatu dengan Tuhan, yaitu sempurna dalam cinta kasih. Nah ini panggilan kita semua, kita menjadi insan-insan Allah, itu orang-orang yang ilahi, atau juga yang biasa dikatakan dalam surat-surat Paulus, menjadi manusia baru, ya. Jadi atau juga dikatakan manusia yang dipimpin oleh Roh ini, yaitu menjadi hidup dekat dengan Allah, hidup sepenuhnya untuk Allah, menjadi manusia rohani. Nah ini kita perlu mencapainya ini. Ya, ini nanti ada penjelasan tersendiri tentang hal ini, tapi ini saya singkat saja. Nah kembali pada yang terakhir tadi, yaitu dari pengalaman cinta kasih dengan Allah, di mana kita katakan saya mencintai Tuhan, maka kita harus mewujudkannya dengan mencintai sesama kita. Dan cinta kepada sesama yang paling dibutuhkan oleh sesama kita itu adalah apa? Betul. Kalau Anda mengasihi sesama Anda, yang paling dibutuhkan sesama Anda itu apa? Betul. Ya? Ya, mengasihi itu, ya. Anda menunjukkan kasih itu bahwa yang paling dibutuhkan mereka itu apa? Yesus datang kemari ke dunia karena kasih. Untuk apa?
Melayani supaya untuk apa? Iya, untuk menyelamatkan manusia. Inilah cinta Tuhan kepada kita, kepada manusia. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini supaya dengan mengaruniakan putra yang tunggal supaya orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi cinta kita kepada sesama, kalau kita diminta oleh Yesus, kasihlah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu, yaitu apa? Memberikan apa? Mengajarkan orang-orang lain itu mengalami apa? Keselamatan, memperoleh keselamatan. Inilah wujud pemberian cinta yang utama, yang Kristiani, bukan nasi, bukan kopiah, ya, bukan yang lain-lain, tapi keselamatan. Maka disinilah peranan dari misi kita, yaitu evangelisasi dengan kegiatan melayani, misioner kita membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Artinya apa? Pengalaman akan persatuan dengan Tuhan, mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat. Dia adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Nah, inilah yang perlu kita berikan. Lalu saudara-saudari terkasih, untuk mewujudkan visi misi kita, maka perlu ada, yaitu dayanya, atau tenaganya, atau apinya, atau energinya. Nah, itu adalah ini, api doa dan kontemplasi. Nah, inilah sesuai dengan spiritualitas kita yang juga menggunakan atau memiliki, yaitu spiritualitas apa kalau hubungannya dengan doa dan kontemplasi ini? Iya, karmel. Jadi ini penting sekali bahwa memelihara api doa dan kontemplasi dan supaya terus menyala. Ya, jadi jangan sampai padam. Saudara-saudara yang terkasih, ada keluhan atau laporan ya tentang keadaan sel-sel KTM. Ya, tidak hanya dari sini, di tempat-tempat lain juga katanya sudah didirikan dulu banyak sel KTM, ternyata kemudian mati, ya, entah mati suri, entah mati selamanya, saya tidak tahu, ya. Yang jelas tidak berkembang. Sudah dibentuk ada puluhan sel, ternyata tinggal beberapa sel. Nah, ini terjadi cukup banyak, dan memang disinilah kita harus evaluasi diri. Apakah doa dan kontemplasi ini tetap menyala atau tidak? Saya yakin, saya percaya kalau doa dan kontemplasi ini ada, nggak mungkin sebetulnya sel-sel itu mati. Saya yakin betul. Anda yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Iya. Jadi sebetulnya ini ya yang menggerakkan itu. Kita akan perdalam ini. Nah, komitmen KTM itu ada berapa? 8. Di dalamnya saya pilihkan ada 4, itu yang berhubungan dengan hidup rohani pribadi, ya, yaitu doa dan baca kitab suci minimal 1 jam. Siapa yang
rajin setiap hari. Oh, sini semua rajin kok ya, kalau enggak kan enggak datang ya. Merayakan Ekaristi hari Minggu, juga Ekaristi harian sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, itu sekurang-kurangnya. Memang ada pandemi, bolehlah, dalam arti kita ya karena situasi. Tetapi doa dan baca kitab suci karena pandemi, apakah kita tidak baca? Nah, yaitu ya, menerima sakramen tobat secara teratur, lalu doa penyerahan KPM setiap hari yang baiknya diawali dengan mohon kehadiran Roh Kudus. Jadi saya fokuskan kepada hidup rohani ini, di mana dalam KTM itu supaya api doa dan kontemplasi itu terus menyala, memberikan semangat dan menggerakkan kita. Luangkan waktu untuk Tuhan. Kalau Anda melihat Tuhan itu sebagai yang berharga bagi hidup Anda pasti menyisihkan waktu, bukan hanya menyisihkannya, tapi menyediakan waktu untuk Tuhan. Seperti Anda, ya, cobalah mengingat bagi yang sudah menikah lama, cobalah pada waktu pacarannya pasti ada waktu, ya kan? Walaupun juga sulit ada kesempatan, tetapi mencari kesempatan di dalam kesempitan, ya enggak? Nah itu karena apa? Ada cinta di situ, berharga. Maka di sini kita melihat Tuhan itu berharga atau tidak bagi kita. Kalau Tuhan itu sungguh berharga, pasti kita menyediakan waktu. Tidak mungkin dia akan melalaikannya. Kemudian biasakan sedapat mungkin berdoa pada waktu dan jam yang sama setiap hari. Yaitu entah pagi, entah siang, entah malam, Anda dapat mengaturnya, tetapi hendaknya itu waktunya teratur. Karena kita menyediakan waktu, bukan sisa waktu. Ingat, untuk orang yang berharga, kita tidak memberikan sisa waktu, tapi menyediakan waktu. Ini ada dalam buku pedoman hidup sebetulnya. Sudah punya semua belum pedoman hidup KTM? Belum ya? Baiklah, nanti saya kirimkan foldernya, nanti dicetak ya. Atau kalau enggak yang hubungi sekretariat pusat supaya dibantu ya, untuk supaya punya minimal itu ya, setiap anggota yang berkomitmen tetap itu punya, supaya ada pedoman dalam hidup Anda sebagai seorang KTM. Kemudian berikan tempat doa bagi mereka yang punya rumah yang ada besar ataupun itu, boleh menyediakan satu tempat semacam ruang doa, boleh ya kalau ada. Tapi kalau yang nggak punya, buatlah satu meja kecil, semacam altar kecil untuk berdoa. Nah itu kami para frater, suster itu kami nggak punya. Kami hanya satu pojok. Itu hanya untuk tidur dan juga untuk belajar dan sebagainya di situ. Tapi kami bisa menyediakan satu sudut, hanya tempat kecil yang diklik ataupun
altar kecil untuk berdoa, di mana ada salib, ada lilin, atau mungkin ada gambar yang kecil, karena kami juga ruangannya kecil, jadi ada tempat khusus untuk berdoa. Jadi tidak berarti harus punya ruangan, ya, karena kita semua berbeda-beda punya kemampuannya. Nah, ini sediakan tempat untuk itu, sehingga Anda punya punya pertama menyediakan waktu, menyediakan tempat khusus untuk berdoa, sehingga Anda lebih bisa teratur untuk berdoa. Lalu kita sadari bahwa hidup Kristen itu memiliki intinya, yaitu kehidupan rohani kita adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Seorang beriman pasti punya relasi dengan Tuhan. Semua orang pemeluk agama punya relasi dengan Tuhan atau mereka berdoa. Tetapi orang Kristiani lebih luar biasa. Karena apa? Karena Yesus sendiri datang kepada kita. Bahkan dalam pembaptisan itu Allah tinggal dalam diri kita. Kenapa? Kita dibaptis dalam nama apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ini adalah luar biasa orang Kristen. Lalu menyebut Allah pencipta dengan apa? Sebutan Bapa. Jadi inilah bahwa kita dapat memiliki relasi pribadi dengan Tuhan itu nyata. Dan Yesus juga mengajarkan kepada kita kalau berdoa apa? Bapa kami. Jadi sebutlah Allah pencipta segala sesuatu itu adalah Bapa. Berarti menunjukkan apa? Relasi kita dengan Allah itu dekat, seperti ayah atau bapa dengan anaknya. Dan memang kita adalah anak Allah karena pembaptisan, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan dalam menjalin relasi dengan Tuhan tidak mungkin tanpa doa. Ya, tidak mungkin tanpa doa. Jangan sampai terkelabui dengan istilah doaku adalah karyaku. Karyaku adalah doaku. Jadi akhirnya orang itu kemudian tidak berdoa, hanya berkarya, terus kemudian dia katakan ini adalah sebagai doa saya persembahkan kepada Tuhan, berkarya terus, tapi kemudian diserahkan pada Tuhan, tidak pernah berdoa sama sekali. Ini adalah kesalahan, ya. Jadi tidak mungkin kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kalau kita tidak masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa dengan Bapamu yang tersembunyi, yang ada di tempat yang tersembunyi. Itulah kata Yesus, ya. Jadi ada waktu khusus, tempat khusus di mana kita berelasi dengan Tuhan dalam doa. Lalu dalam buku Pedoman Hidup KTM itu diberikan tentang bagian hidup doa. Nah, itu dibahas ada doa harian, doa hening, dan doa Yesus, Lectio Divina, adorasi, devosi, dan sikap batin. Ya, doa harian itu adalah doa pagi, di mana kita berdoa bersyukur, atau juga malam hari itu kita mengucap syukur dan juga melakukan pemeriksaan batin. Ya, pemeriksaan batin itu artinya apa? Ketika malam hari kita melihat kehidupan kita sehari itu. Kalau yang baik kita katakan apa? Syukur.
Kalau yang jatuh dalam dosa kita katakan iya, minta ampun. Nah inilah, ini masuk dalam doa harian, termasuk doa makan, itu ya, itu termasuk juga doa yang lainnya. Lalu dalam spiritualitas kita, KTM itu diajarkan dalam yaitu doa hening atau doa Yesus, di mana kita menyerukan nama Yesus dalam bentuk doa kontemplatif atau doa meditatif, di mana kita sambil ya menyediakan waktu dengan duduk, entah bersila, entah duduk di kursi, kita menyerukan nama Yesus. Walaupun ini juga bisa dilakukan ketika kita sedang menyetir mobil ataupun melakukan aktivitas lain, boleh juga menyerukan nama Yesus, tetapi bukan berarti menggantikan waktu khusus untuk berdoa Yesus, ya. Jadi jangan kemudian, oh saya sudah menyerukan nama Yesus pada waktu nyetir dari mana itu? Dari Ruteng ke Borong. Berapa lama itu? Ruteng ke Borong itu? Ya? 1 jam. Oh saya sudah mendoakan doa Yesus kok, ya kan? Nah lalu ternyata kerjanya sopir, ya kan? Nah, ya, akhirnya tidak ada waktu juga, misalnya ya. Tapi bukan begitu, maksudnya itu doa khusus dengan menyerukan nama Yesus itu dengan duduk tenang, itu untuk melatih kita konsentrasi terus kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kita, sehingga ketika di luar doa, ketika aktivitas di luar, entah masak, entah menyapu, entah apapun yang Anda lakukan, itu Anda dapat terus menyerukan nama Yesus. Tapi kalau diajak omong orang lain ya nggak bisa menyebutkan nama Yesus ya, nanti nggak konsentrasi, nggak nyambung. Ya. Kemudian Lectio Divina, nanti kita bahas tersendiri. Adorasi di sini kan banyak gereja ya. Saya kira di sini ini lebih banyak gereja daripada masjid kan. Ya. Jadi itu dapat Anda lakukan juga bila memungkinkan. Anda duduk di depan di dalam gereja, menghadap tabernakel, atau mungkin ada di sini adorasi abadi yang di atau kapel adorasi, Anda dapat lakukan itu. Kemudian devosi yang utama dalam pedoman hidup itu terutama adalah devosi kepada Bunda Maria. Nah itu, dan doanya adalah rosario. Ya, ini baik untuk dilakukan. Lalu banyak lagi tawaran devosi lainnya. Ada devosi doa tak pernah gagal misalnya. Ada doa lagi yang santo siapa lagi ya. Macam-macam tawaran devosi macam-macam. Oke lah ya, tetapi jangan terlalu banyak. Pilihlah ya yang utama. Jangan sampai kemudian terlalu banyak devosi, lalu kemudian yang lain-lainnya Lectio Divina diabaikan, doa Yesus dilalaikan, doa harian dilupakan. Nah ini yang akhirnya tidak tahu prioritas. Ya, seringkali devosi kita tertarik karena apa? Ada semacam iklan. Tapi devosi yang baik atau yang paling utama dalam tradisi gereja adalah devosi pada Bunda Maria lewat rosario, atau juga kalau ada mau devosi Jumat pertama itu kan devosi apa itu? Hati Kudus Yesus ya. Kemudian sikap batin. Nah di sini sikap batin artinya bahwa hati kita itu terarah kepada Tuhan, punya motivasi untuk sungguh mau berdoa ini. Sekarang kita akan bahas mulai lebih mengerucut, yaitu doa dan baca kitab suci. Dikatakan dalam statuta KTM nomor 8, oleh karena itu para anggota hendaknya setiap hari berusaha meluangkan waktu paling sedikit 1 jam untuk doa
dan pembacaan kitab suci. Pelaksanaannya dapat bertahap. Maksudnya doa dan baca kitab suci, ya, misalnya pagi doa Yesus misalnya, atau mau leksio divina, terserah, itu 30 menit misalnya. Lalu malam ataupun sore kita sediakan waktu lagi 30 menit. Nah, itu yang dimaksud bertahap, ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita melihat bahwa kitab suci sebetulnya mengajak kita membaca kitab suci. Dalam Mazmur 1:1-3, kalau kita renungkan itu dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saya fokuskan doa dan kontemplasi ini, yaitu supaya Anda bergiat membaca kitab suci. Lihat dari ayat ini, ya. Bagi mereka yang kesukaannya hukum Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, itu dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, jadi tidak akan kering. Kemarin kami ke mana itu, Tanjung Bendera, Tanjung atau Tunjang, Tanjung, ya, itu sebetulnya bagus, ya, tetapi ternyata lagi kering, ya. Jadi itu tidak hijau, tidak kering itu, ya. Tapi kalau misalnya di situ ada air mengalir, pasti akan hijau. Nah, disinilah saya mau katakan juga bahwa bila siang malam merenungkan hukum Tuhan, anggota-anggotanya tidak akan menjadi kering selnya, ya, semangatnya juga tidak akan kering. Walaupun pandemi corona nggak boleh ikut misa, tapi kalau terus siang malam merenungkan hukum Tuhan, pasti tetap bersemi, pasti tetap bersemangat, pasti akan menghasilkan buah, tidak layu daunnya. Ini saudara yang terkasih. Jadi membaca kitab suci, merenungkannya, itu akan memberikan semangat pada kita. Kemudian firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara yang terkasih, kita ini orang yang dimanja Tuhan. Karena apa? Segalanya sudah ditunjukkan. Firman-Nya itu memberikan terang pelita bagi jalan kita. Bukan hanya dalam hal-hal rohani, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, berrelasi dengan sesama kita, semuanya ada petunjuk dari Tuhan lewat firman-Nya. Dan bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengingatkan segala sesuatu yang harus kita lakukan supaya sesuai dengan firman Tuhan itu. Inilah kalau orang setia merenungkan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian
turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi saudara yang terkasih, inilah gambaran seorang yang merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Ya. Maka saya juga percaya kalau HTM anggota-anggotanya mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, tidak akan mati sel-sel itu, sel-sel Anda tidak akan kemudian menjadi langsing sel Anda, tapi terus berkembang. Saudara, kalau Anda sesekali lihat di YouTube orang-orang Kristen Protestan, mereka itu punya kitab suci itu sebagai makanan rohani mereka, dan mereka memang membaca setiap hari, tetapi semangat mereka besar atau kecil? Besar atau kecil? Semangat besar. Ya, kita ini bukan hanya punya kitab suci, punya sakramen Ekaristi, punya sakramen Krisma, punya apalagi sakramen Tobat, punya apalagi devosi, punya apalagi banyak, ya kan? Tapi saya bukan mengatakan bahwa Katolik itu lebih buruk, bukan. Persoalannya di sini, persoalannya kekurangannya ada di sini, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kekurangannya di sini. Kalau Anda tekun mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, Anda mengikuti Ekaristi akan lebih berbuah. Dan Anda ketika mendapat sakramen Krisma akan lebih lagi bersemangat. Kalau Anda kemudian mengaku dosa, akan lebih lagi bercahaya untuk memberikan kesaksian. Karena apa? Sabda Tuhan inilah yang memberikan kekuatan, memberikan penerangan, apa yang menyiapkan kita untuk apa itu menghayati sakramen-sakramen sehingga lebih berbuah. Ya. Jadi kalau misalnya orang ke misa dengan kondisi batinnya, dengan motivasi yang penting saya ikut misa dan terima komuni sudah beres. Apakah berbeda dengan orang yang karena sabda Tuhan dia merenungkan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, terus dia merenungkan tentang roti hidup, barang siapa makan aku akan aku tinggal dalam dirinya. Akan berbeda atau tidak? Beda kan? Dia akan mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Dia akan mengimani ketika komuni Yesus hadir. Dan ketika dia pulang, dia yakin dan percaya bahwa Yesus ada dalam dirinya, menyertainya. Beda dengan orang yang sekedar ikut misa. Memang sama-sama ikut misa, tetapi dia yang satu dipersiapkan dengan firman, yang satu tanpa firman. Maka kemudian hasilnya berbeda walaupun sama-sama ikut misa. Yang ketiga, ya kan? Nah ini. Maka di sini berbahagialah ya mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi inilah undangan kitab suci, undangan firman Tuhan mengajak kita untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan. Dikatakan dalam Dei Verbum, dokumen Konsili Vatikan kedua, sabda Allah adalah kekuatan iman. Ya,
santapan jiwa dan sumber jernih dan kekal hidup rohani. Ingat, di dalam Ekaristi itu kita makan apa saja. Dalam misa itu makan apa saja? Tubuh dan darah Kristus. Sudah? Iya. Ada 2 meja yang diberikan kepada kita. Kita makan sabda dan makan tubuh dan darah Kristus. Ada 2 santapan dalam Ekaristi atau dalam misa. Ya. Jadi kemarin itu sabda Allah ini adalah santapan jiwa yang bisa kita makan kapan? Hah? Kapan kita makan sabda Allah ini? Iya, kapanpun Anda mau, Anda bisa makan santapan jiwa ini. Kalau Anda makan sehari berapa kali? 3 kali. Kalau Anda membaca kitab suci atau mendengarkannya seminggu sekali, cukup tidak? Padahal Anda atau kita, kita ini terdiri dari tubuh dan jiwa. Ya kan? Tubuh dan jiwa. Bahwa tidak hanya cukup makanan jasmani saja yang kita berikan dalam tubuh kita, perlu juga santapan untuk jiwa. Jadi santapan jiwa disediakan Allah setiap kapanpun Anda atau kita mau, kita dapat menyantapnya, yaitu dengan makan sabda Allah ini. Kita makanan sehari 3 kali, belum lagi camilan, ya kan? Camilan atau snack ataupun ya macam-macam lah, ya. Itu begitu banyak kita konsumsi, kita makan. Tapi yang rohani, santapan jiwa, ini yang seringkali dilalaikan. Ini kata-kata dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Lisi. Cukuplah bagi saya untuk mengarahkan pandangan saya ke kitab suci, dan segera saya menghirup aroma kehidupan Yesus, dan saya tahu kemana harus lari atau kemana saya harus pergi. Nah ini, jadi Teresia Lisieux berdasarkan dari kitab suci, ya, dia membaca kitab suci, dan disitulah dia menuju pada kekudusan. Dia menghirup aroma kehidupan Yesus. Artinya apa? Dia memperoleh kehidupan dari Yesus sendiri. Dan dia tahu harus berbuat apa, harus melakukan apa, harus pergi kemana. Dia tahu karena apa? Karena sabda Tuhan itu jelas menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Mendengarkan firman Tuhan membuat kita memasuki keintiman dengan Tuhan. Sebab bila kita membaca kitab suci dengan iman dan tulus hati, kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam sabdanya. Ingat bahwa kitab suci adalah surat cinta Allah kepada manusia. Ditunjukkan mulai dari kitab perjanjian lama, bagaimana sejarah keselamatan Israel, menunjukkan penyertaan Tuhan menyelamatkan orang Israel, sampai kemudian Yesus datang menyelamatkan kita, kemudian para rasul mewartakan Injil, juga semua sama untuk keselamatan kita. Itulah wujud cinta Tuhan yang ditulis dalam kitab suci. Dan memang dari membaca kitab suci itu kita akan mengenal Tuhan kita. Maka kalau dikatakan oleh Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kalau Anda mengatakan, oh saya mengenal Kristus, saya mengenal Yesus, tapi tidak pernah baca kitab suci, itu adalah omong kosong. Ya. Mungkin Anda ingat-ingat tentang ajaran-ajaran katekisme, boleh, tetapi itu bukan pengenalan pribadi dengan Yesus. Kenapa?
mengenal Kristus berarti ada hubungan pribadi. Nah ini ya. Kemudian kitab suci itu seperti cermin. Ya, jadi kalau kita berkaca dengan cermin, kita akan mengetahui, oh saya ini ada jerawatnya, oh saya ini ada ubannya, oh saya ini ada macam-macam itu noda dan sebagainya. Nah, inilah fungsi cermin. Oh kita menata rambut kita, oh sudah ganteng, ya, oh sudah cakep. Nah inilah firman Tuhan itu seperti cermin, memampukan kita untuk mengenal diri kita. Bahkan mengenal diri kita dengan lebih baik lagi, dengan sebenarnya. Dan bukan hanya yang baik, tapi juga yang buruk sekalipun. Ya. Dan ia akan menegur kita. Ya, kitab suci akan menegur kita bila kita jatuh dalam dosa. Namun sabdanya akan menyentuh hati kita, menuntun kita pada pertobatan sejati. Banyak sekali, atau ya dapat dikatakan semua orang kudus, semuanya mengalami pertobatan karena sabda Tuhan, karena mereka merenungkan sabda Tuhan. Jadi kita pun demikian, ya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengenal diri kita sendiri, dan mengubah hidup kita, bacalah kitab suci. Dan jika kita bertekad untuk mempraktekkan sabdanya, maka kitab suci akan memberi terang untuk kita. Jadi misalnya Anda ingin mempraktekkan kasih, yaitu mengampuni, atau untuk berdamai dengan orang lain. Nah, mungkin ada orang lain yang memang sulit Anda dekati, tapi kalau Anda bertekad, pasti akan terjadi suatu perdamaian. Itu terjadi ketika orang-orang mengikuti retret penyembuhan batin, membasuh kaki, lalu mereka menghadirkan figur seseorang yang ingin diampuni. Ternyata setelah pembasuhan kaki kemudian pulang, ternyata di luar dugaan terjadi perdamaian, di mana terjadi pertemuan dan juga suatu kondisi yang memulihkan hubungan. Inilah, ya, kalau kita mau bertekad untuk melaksanakan sabdanya, itu Tuhan akan berkarya pada kita. Nah, yang ini memang tidak bisa dipungkiri, tidak semua hal di dalam kitab suci dapat dimengerti secara instan. Orang yang belajar kitab suci bertahun-tahun tidak selalu mengerti dengan baik, ya. Tetapi saudara yang terkasih, memang tetap perlu terus membacanya dalam ketulusan dan dalam kerendahan hati. Maka di situ firman Tuhan akan memberikan dampaknya kepada orang yang membaca. Ada kesaksian, yaitu ada orang yang kecanduan alkohol, lalu dia ketika merasa ingin minum itu, lalu dia baca kitab suci. Setiap kali ingin minum, baca kitab suci, walaupun nggak ngerti. Ternyata dia akhirnya bebas dari kecanduan alkohol. Nah inilah menunjukkan bahwa apa? Memang walaupun kitab suci sudah dibaca, terkadang tidak mengerti sekalipun, itu dampaknya pasti ada. Membaca kitab suci terkadang terasa gersang, itu memang benar, ya. Tetapi jika pencarian kita tulus, tekun dan dalam doa, ini yang penting, ya, dalam doa, maka terang Tuhan akan diberikan kepada kita. Sebuah ayat tertentu akan menjadi jelas dan berbicara dengan indah di hati kita. Jadi ketika kita membaca kitab suci seperti tidak mengerti, ya. Lalu kemudian suatu saat akan terjadi, ya, seperti
misalnya dalam sharing Romo Yohanes itu ya tentang pembuangan Yusuf di Mesir. Nah, itu ketika Romo Yohanes harus pindah dari Malang ke Jawa Barat, itu dia tiba-tiba diingatkan itu. Padahal sebelumnya dia juga pernah membaca, tapi ya tidak ada semacam ketersentuhan dalam hal seperti itu. Tapi kemudian pada saatnya, nah demikian juga Anda akan mengalami macam-macam kejadian di mana kitab suci sungguh hidup dan meneguhkan Anda. Mungkin Anda senang membaca buku-buku rohani, ya. Ada buku-buku rohani, ada namanya kafe rohani lah, macam-macam. Nah, renungan dan tulisan-tulisan santo-santa itu mengembangkan hidup rohani Anda. Itu sangat bagus. Tetapi jangan sampai Anda melepaskan diri dari kontak langsung dengan membaca kitab suci, buku kitab suci ini ya. Jadi walaupun memang ada renungan tiap hari, ketika Anda jangan fokus hanya di renungannya, tapi baca dulu teksnya dan gunakan kitab suci. Jangan kemudian membiasakan diri dengan membaca lewat handphone, ya. Ya bolehlah dalam arti ketika dalam keadaan di perjalanan boleh. Tapi kalau di rumah punya kitab suci, ambil kitab sucinya, baca. Kalau perlu dicoret-coret. Dalam arti dicoret itu bukan dirusak, tapi ditandai mana yang itu menyentuh kita. Nah itu kontak langsung dengan kitab suci akan memberikan rasa yang lebih menguatkan kita, iman kita bahwa saya menyentuh sabda Tuhan, saya menyentuh surat cinta Tuhan, saya membuka surat cinta Tuhan, ya kan? Kalau lewat ini, ya, pinggul, nah itu dibuka lagi ya, WA siapa sih, ya itu kan? Nah itu akhirnya tidak konsentrasi. Komitmen membaca kitab suci. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa merenungkan satu bagian atau perikop kitab suci. Nah ini Anda juga dapat misalnya mulai komitmen, mulai baca dari mulai kitab Kejadian, boleh juga. Mulai dari Injil Matius dulu, boleh juga. Mau mulai dari yang yang hot, ya, yang hot itu adalah mulai dari Kisah Para Rasul. Itu seru sekali, ya, seru sekali mulai dari Kisah Para Rasul. Jangan langsung buka dari kitab Wahyu, pusing Anda, ya kan? Wahyu itu terakhir saja, ya. Jadi baca, mulai kalau mau komitmen, atau juga mulai lewat kalender liturgi boleh juga. Tapi sebaiknya mulai rutin terus semuanya dibaca, ya. Jadi sediakan waktu untuk itu. Nah, cara yang mendengarkan sabda Tuhan dan mengubah diri kita oleh Roh Kudus adalah Lectio Divina. Membaca sabda Allah dalam suasana doa dan membiarkan sabda itu menerangi serta membarui kita. Ada 4 tahap Lectio Divina. Yaitu yang pertama, membaca Lectio. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saya hanya mendengar dari suara hati Anda. Jadi ngomong ya di dalam hati semua ya. Baiklah, nanti supaya jelas nanti akan diajarkan ya. Nah sekarang yang terakhir, supaya membaca kitab suci itu berbuah, itu ada saya ringkas 4 tips. Sebetulnya banyak tips, sebetulnya nanti terlalu banyak akan bingung. Yang pertama adalah pembacaan kitab suci harus dilakukan dalam rangka ataupun suasana berdoa. Ya
tidak lain adalah dengan cara Lectio Divina. Itu yang pertama. Jadi membaca yang berbuah pertama-tama dengan doa. Kemudian kita harus memiliki iman, ya, bahwa percaya Tuhan benar-benar datang untuk berbicara secara pribadi dengan Anda melalui kitab suci. Ingat, kitab suci adalah apa tadi? Iya, surat cinta Allah. Lalu kitab suci ditulis oleh siapa? Ditulis oleh orang-orang yang menulis, ya, para pengarang itu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, yang menulis adalah Roh Kudus, ya kan? Kemudian ada keinginan yang ketiga, keinginan sejati untuk pertobatan dan mencari pedoman hidup. Jadi kalau Anda membaca kitab suci, harus ada keinginan untuk bertobat, bukan untuk mencari ilmu pengetahuan di sini, ya, tetapi untuk mengubah diri, untuk menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan harus kita jadikan pedoman hidup. Saya pernah melihat di YouTube kesaksian seorang Muslim, itu aliran keras, ya tidak sengaja, saya kira bukan tidak sengaja, ini penyelenggara Tuhan. Dia kemudian gimana caranya, kalau dia mendapat kitab suci, lalu dia baca mulai dari kitab suci, dia ternyata dia tertarik sekali, ya, tertarik, baca terus sampai berapa tahun dia baca, ya, rajin, dan terus dia baca terus semua dari kejadian sampai Wahyu. Coba orang yang belum dibaptis ketagihan membaca kitab suci, dan dia menemukan kebenaran dan akhirnya dia dibaptis. Saudara, kalau orang di luar Kristiani saja kita mendapatkan ini penyelenggaraan Tuhan, membaca kitab suci dan tertarik, dan kemudian menemukan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita yang sudah dibaptis ini? Apakah ini sungguh-sungguh menjadi pedoman hidup kita? Apakah menjadi makanan bagi kita? Ataukah menjadi museum di lemari kita? Ya. Jadi kita terima mulai dari mungkin komuni atau mungkin pernikahan, ya. Wow, kasihnya kitab suci, keren, ya, suci sekali. Tapi enggak dibaca, ditaruh di lemari, dan juga terlalu bermurah hati dikasihkan orang, ya kan? Kemudian dirinya sendiri enggak punya, saudara. Jadi janganlah demikian, ya. Orang KTM harus benar-benar hidup dari sabda. Kemudian yang terakhir, memahami dan menafsirkannya tidak boleh individualistis atau sesukanya, suka-suka gue, suka-suka saya, ya, jangan. Tapi harus dalam terang iman gereja. Ada juga sesuai dengan ajaran gereja. Nah, KTL juga memberikan buku-buku pedoman pembinaan. Itu semua juga ada dasar kitab sucinya yang berguna untuk membantu kita untuk menafsirkan kitab suci. Dan juga ada katekismus gereja Katolik. Nah, itu harus sesuai dengan itu. Jangan kemudian sesukanya. Nanti bukannya malah berkembang, malah kita menjadi sesat. Ya, maka itu di dalam gereja Katolik dilindungi dengan ada ajaran gereja. Jangan takut, ya, untuk membaca kitab suci, tetapi juga kita harus bersandar juga pada ajaran gereja.